Three, two, one. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat senang bisa ada di sini pada pagi ini untuk melakukan wawancara ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aprilia Setiaharini, NPM 21230062, kelas 4C PJKR. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjadi interviewer untuk topik yaitu atlet petang. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang topik atlet petang dan juga untuk memahami spesifik dari seorang atlet petang. Saya harap wawancara ini dapat memberikan banyak informasi, pandangan yang berharga bagi kita semua. Sekarang tanpa basa-basi lagi, mari kita memulai wawancara ini dengan sebaik-baiknya. Baik, saya akan memulainya. Baik, di sini saya bersama narasumber. Oke, perkenalkan, nama saya Natania Putri. Saya berasal dari Kota Rembang, umur saya 20 tahun. Dulu saya menempuh di SMP Negeri 2 Rembang, SMA 1 Rembang, dan sekarang menempuh pendidikan di Universitas PGRI Semarang dari Prodi PGSD. Awal saya mengenal petang itu dari YouTube-nya BEM Universitas PGRI Semarang. Waktu itu ada penampilan video dari beberapa UKM. Nah, saya melihat UKM petang menampilkan video dengan cara bermainnya. Kemudian saya berpikiran untuk mengikuti UKM tersebut karena saya tertarik. Waktu itu diketuai oleh anak PJKR sendiri, yaitu Mas Galang, dan kebetulan juga satu kota. Jadi kita sama-sama enak dalam ngobrol. Nah, lambat laun setelah mengikuti beberapa event dan juga lomba, baru tahun kemarin itu saya ditarik oleh daerah untuk perwakilan lomba Praperkov di Jepara. Begitu. Olahraga petang adalah suatu bentuk permainan bowls yang tujuannya melempar bola besi sedekat mungkin dengan bola kayu yang disebut coconut atau jack atau boka, dan kaki harus berada di lingkaran kecil.
Pada awal abad ke-6 sebelum Masehi, orang Yunani kuno telah memainkan permainan melempar koin, batu datar, dan bola batu, disebut Sperinthix. Bangsa Romawi kuno memodifikasi permainan dengan menambahkan target yang harus didekati sedekat mungkin. Dalam perkembangannya, setelah itu masyarakat Roma menggantikan target yang awalnya bola batu dengan bola kayu. Pada abad pertengahan, Erasmus menyebut permainan ini sebagai globorum, tetapi selanjutnya oleh berbagai kalangan lebih dikenal sebagai bubble atau bola, dan permainan ini mulai dimainkan di seluruh Eropa. Petang dalam bentuk yang sekarang ditemukan pada tahun 1907 di kota La Ciotat dekat Marseille oleh pemain Lyonnais Prancis bernama Jules Boulogne-Lenoir. Dengan dibentuknya Federasi Internasional Petang, Federation International de Pétanque et Jeux, pada tahun 1958 di Marseille, yang kemudian diselenggarakan kejuaraan dunia pertama pada tahun 1959. Sejarah petang di Indonesia. Pada tanggal 18 Maret 2011, Federasi Olahraga Petang Indonesia yang disingkat FOPI dibentuk pada tahun yang sama di bulan November, telah mengikuti pada ajang SEA Games 2011 di Palembang, Indonesia. Meski tergolong olahraga baru di Indonesia, petang sebenarnya termasuk olahraga yang sudah punya nama. Di dunia, negara-negara yang kuat dan konsisten mengembangkan petang adalah negara-negara yang pernah dijajah orang Prancis, negara yang memang melahirkan cabang olahraga tersebut.
Baik, di samping saya sudah ada narasumber yang bernama Zatania. Oke, dari sini. Iya. Apa yang memotivasi menjadi atlet petang? Untuk motivasi sendiri sebenarnya itu awalnya saya iseng, terus saya melihat olahraga petang dan saya tertarik dengan olahraga tersebut. Apakah ada tantangan tersendiri yang ada dihadapi saat menjadi atlet petang dan bagaimana Anda mengatasinya itu? Untuk tantangannya sendiri itu hampir sama sih menurut saya dari seluruh atlet, yaitu rela mengorbankan waktu, tenaga, dan juga pikiran. Untuk cara mengatasinya sendiri yaitu dengan niat, dan kita kan juga sudah bertanggung jawab ingin memilih menjadi seorang atlet, jadi kita harus tahu konsekuensinya gitu. Apa pencapaian terbesar Anda dalam karir sebagai atlet petang? Untuk pencapaian terbesar itu mengikuti event kejurnas dan juga perwakilan daerah dalam acara performa. Oke. Bagaimana Anda mengatur waktu antara latihan dan keseharian agar dapat mencapai prestasi yang maksimal? Untuk mengatur waktunya sendiri itu kita membuat jadwal antara kita latihan dan juga kegiatan sehari-hari gitu. Bagaimana peran pelatih dalam mempengaruhi peningkatan skill Anda? Tentu saja peran pelatih sangat penting menurut saya, terutama dalam kompetisi, karena pelatih itu sebagai pengarah dan juga pelatih sudah memahami karakter kita seperti apa, jadi mungkin pelatih bisa tahu kemampuan kita seperti apa dan untuk meningkatkan skillnya tersebut. Menurut Anda, apakah perlu adanya dukungan dari orang tua terdekat seperti keluarga, pencapaian kesuksesan menjadi atlet petang itu? Menurut saya tentu sih, karena orang-orang terdekat itu sebagai support system kita. Oke. Apakah Anda memiliki marta khusus dalam menghadapi tekanan atau situasi sulit saat bertanding? Kalau menurut saya pribadi itu tidak ada, cuma waktu bertanding, semisal kita di bawah tekanan, sebisa mungkin kita mencari ketenangan. Oke. Bagaimana Anda menjaga kesehatan kondisi fisik Anda agar selalu siap menghadapi pertandingan? Tentu dengan latihan fisik dan juga mengikuti arahan pelatih. Semisal pelatih itu memberikan perintah agar tidak meminum es dalam waktu 2 minggu, ya kita laksanain gitu. Apa sih tips salah satu kunci sukses Anda dalam mencapai prestasi sebagai atlet petang? Kalau menurut saya pribadi, menjadi seorang atlet itu tidaklah mudah, banyak rintangan dan juga halangannya. Nah, semisal mau menekuni menjadi atlet itu juga harus konsekuensi terhadap apa yang dia pilih dan teruslah berlatih gitu. Baik, itu sedikit dari wawancara pagi ini dari narasumber Mbak Nia sebagai atlet petang daerah. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.